Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ina Sabili Karima, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu saya di mata kuliah Data Science. Perkenalkan, saya Hiba Saputra dengan NIM 415220101176, jurusan Informatika Angkatan 2022, ingin mempresentasikan hasil analisis kepuasan penumpang maskapai dengan ED. Baik, langsung saya mulai saja. Di laporan ini menyajikan hasil analisis eksploratif data atau yang disingkat EDA terhadap dataset Airline Passenger Satisfaction yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini bertujuan untuk memahami sekiranya faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepuasan penumpang selama penerbangan. Di sini ada deskripsi datasetnya sendiri, terdiri dari 2 kolom yaitu aspek dan detail, dan jumlah datanya terdapat 139.004 entry atau baris, yaitu terdiri dari 139.004 penumpang. Dan untuk jumlah atributnya atau jumlah kolomnya itu ada 16 kolom. Untuk variabel targetnya yaitu satisfaction, yang mana dikategorikan satisfied, yang mana adalah puas, atau neutral or dissatisfied, atau netral atau tidak puas. Dan untuk atribut kuncinya ada terdiri dari 3 jenis, 3 kategori. Yang pertama itu ada penilaian layanan, yang mana terdiri dari seat comfort, cleanliness, dan lain-lain, yang mana berisi nilai yang sekiranya skala 1 sampai 5. Dan untuk data demografis terdiri dari age, umur, gender, customer type. Customer type ini berupa apakah penumpang ini jenis penumpang yang loyal atau tidak loyal. Dan untuk data penerbangan terdiri dari flight distance, yang mana adalah jarak penerbangannya sendiri, kelas, yang mana tipe kelas penerbangannya, dan delay dari penerbangannya, entah itu kedatangan ataupun keberangkatan. Dan untuk format datanya yaitu berupa CSV. Untuk jenis datanya sendiri terdiri dari data numerik kontinu dan kategorikal. Dan untuk potensi analisisnya berpotensi analisis faktor kepuasan pelanggan, model prediksi kepuasan, segmentasi pelanggan, serta analisis performa operasional maskapai. Baik, dilanjut. Ini ada untuk pre-processing data, yang mana di sini dimulai dari mengimport datanya, dan di sini untuk mencari missing value dan mengisi missing value ini dengan nilai median. Dan di sini proses encoding, yang mana bila masih ada isi dari salah satu atribut itu masih berupa teks, itu diubah jadi numerical 0, 1, dan seterusnya. Dan ini untuk normalisasi data numeriknya. Dan sebelum terjadinya pre-processing data, yaitu ada missing values dan kategori berbentuk teks. Dan jika sesudah di processing data tidak ada missing values dan semua kategori sudah terencode skala seragam. Baik, dilanjut. Dan ini ada statistik deskriptif variabel numerik. Di sini saya hanya mengambil 6 atribut kunci untuk ditampilkan di sini, yaitu terdiri dari mean, standar deviasi, median, mode, dan max. Semuanya tertera. Dan interpretasi di sini distribusi usia normal di sekitar usia 39 sampai 40 tahun. Terbukti di rata-ratanya ada di 39,38 dan mediannya ada di 40. Dan untuk jarak penerbangan yaitu bertipe right skewed, yang mana berarti mayoritas penerbangan itu jarak pendek. Dan untuk delay sebagian besar 0, yang mana artinya bagus untuk maskapai tersebut, yang mana artinya tepat waktu. Namun ada outlier ekstrim hingga 1.500 menit. Penilaian layanan cenderung positif, yaitu di mode 4. Baik, lanjut.
Dan di sini ada uji hipotesis sederhana, yang mana apakah terdapat perbedaan signifikan kepuasan antara pelanggan loyal dan tidak loyal. Di sini mengimport dari library TASIND, dan di sini untuk yang kita memisahkan antara yang loyal dan disloyal, dengan loyal itu 1 dan disloyal itu 0. Dan di bawahnya ini proses untuk penghitungan uji hipotesisnya, dan dihasilkan t-statnya sama dengan 55,7 dan p-value-nya sama dengan 0. Dan interpretasi di sini, karena p-value lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan signifikan tingkat kepuasan antara pelanggan loyal dan tidak loyal. Pelanggan loyal secara rata-rata lebih puas. Baik, lanjut. Di sini ada analisis dan visualisasi data. Dan yang pertama, distribusi kepuasan penumpang. Di sini ada konplot dengan warna merah tidak puas dan biru berarti puas. Di sini bisa dilihat di mana mayoritas penumpang termasuk kategori netral or dissatisfied, menunjukkan masih adanya ketidakseimbangan kepuasan pelanggan. Bisa dilihat di sini untuk penumpang yang merating maskapainya netral atau tidak puas itu sebesar 58,879 sekian persen, sedangkan yang puas hanya 45,25 sekian persen. Dan insight yang bisa diambil di sini, peluang besar bagi maskapai untuk meningkatkan kepuasan penumpang. Baik, lanjut. Ini ada distribusi usia dan kepuasan. Visualisasinya ada histogram dan box plot. Distribusi usia bersifat bimodal dengan 2 puncak di usia 20-30 dan 40-60 tahun. Penumpang muda cenderung lebih banyak tidak puas dibandingkan kelompok paruh baya. Dan insight yang dapat diambil di sini, usia mempengaruhi persepsi kepuasan. Kelompok muda lebih kritis terhadap layanan, atau bisa jadi kelompok muda berekspektasi terlalu berlebihan terhadap maskapai yang ia naiki. Ya, bisa dilihat sendiri di sini. Ini yang merah adalah yang netral atau tidak puas, dan yang biru adalah yang puas. Dengan sedikit outlier di umur 80 tahun ke atas. Oke, di sini selanjutnya ada distribusi kelas penerbangan. Visualisasinya melalui konplot dengan label nilai di atas bar. Bisa dilihat terdapat 3 kelas penerbangan, yaitu EK Plus yang dimana adalah yang paling sedikit, dan bisnis yang mana paling banyak, yaitu 49,65 sekian persen. Dan untuk yang nomor 2 itu ada Eco sebesar 46,745 sekian persen. Dan kelas bisnis dan Eco mendominasi, sementara Eco Plus sangat sedikit. Insight yang bisa diambil, segmentasi pelanggan jelas antara pelanggan bisnis dan Eco. Ini ada box plot, outlier, flight distance, dan delay. Yang mana di sebelah kiri ini ada flight distance, dan yang di sebelah kanan ini ada box plot departure delay, yang mana keberangkatan dan arrival delay, kedatangan keterlambatan. Dan perbandingan departure delay dan arrival delay di sini bukan untuk membandingkan besarannya, melainkan menegaskan hubungan linear bahwa keterlambatan berangkat menyebabkan keterlambatan tiba. Dan insight yang dapat diambil, walau jarang, keterlambatan ekstrem sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Baik, dilanjut. Lalu ada scatter plot, yang mana flight distance versus age. Bisa dilihat di sini, untuk yang netral itu ditandakan sebagai warna merah, dan untuk yang satisfied itu berwarna hijau.
Dan di sini menunjukkan hubungan jarak penerbangan dan usia terhadap kepuasan. Insight penumpang muda cenderung maaf, penumpang muda cenderung pada penerbangan jarak pendek dan memiliki tingkat ketidakpuasan lebih tinggi. Bisa dilihat untuk rata-rata usia penumpang yang puas dimulai dari sekitar umur 20 tahun sampai 60 tahun. Sedangkan untuk kalangan muda dan kalangan tua cenderung tidak puas. Baik, dilanjut. Dan di sini ada heat map correlation yang menunjukkan seat comfort dan cleanliness, kenyamanan tempat duduk dan kebersihan berkorelasi positif tertinggi terhadap kepuasan, yaitu mencapai 0,4 sampai 0,5, sedangkan sementara delay berkorelasi negatif di sekitar minus 0,19. Dan insight yang dapat diambil, faktor kenyamanan dan kebersihan menjadi pendorong utama kepuasan. Dan sebaliknya, untuk delay itu berpengaruh terhadap ketidakpuasan pelanggan. Di sini yang ada cross step, tipe pelanggan versus kepuasan, di mana tipe pelanggan loyal customer itu 52,27% mengatakan netral atau tidak puas, sedangkan 47% sisanya mengatakan puas. Dan untuk disloyal customer menunjukkan 76,33% tidak puas terhadap maskapainya, dan untuk 23% sisanya menunjukkan kepuasan terhadap maskapai yang ia tumpangi. Dan insight yang bisa diambil, loyalitas pelanggan meningkatkan kepuasan hampir 2 kali lipat dibanding pelanggan baru. Dan di sini ada model regresi linear sederhana. Tujuannya untuk apa? Untuk memprediksi tingkat kepuasan encode berdasarkan seat comfort. Dan di sini hasilnya ini menentukan variabel yang akan di-encode, yaitu seat comfort dan satisfied, yaitu tingkat kepuasannya. Dan di sini menghasilkan koefisien 0,42, di mana semakin tinggi nilainya semakin bagus, dan intercept di sini nilai dasarnya adalah 0 dan hasil yang didapat 0,31, dan MSE atau mean squared error itu 0,09 dan R squared-nya 0,36. Dan interpretasinya sebanyak 36% variasi kepuasan pelanggan dapat dijelaskan oleh faktor seat comfort. Korelasi positif menunjukkan bahwa peningkatan kenyamanan kursi secara signifikan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, lalu temuan dan kesimpulan awal. Yang pertama, faktor layanan utama, seat comfort dan cleanliness merupakan faktor paling mempengaruhi kepuasan. Dampak keterlambatan. Walau mayoritas penerbangan tepat waktu, keterlambatan ekstrim berdampak besar pada kepuasan. Yang ketiga, segmentasi pelanggan. Pelanggan loyal jauh lebih puas dibanding dengan pelanggan tidak loyal. Dan keempat, usia dan kelas penerbangan. Penumpang muda lebih kritis dan kelas bisnis cenderung memiliki kepuasan lebih tinggi. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, kualitas dataset bersih. Hanya sedikit missing values, kurang dari 0,5% dari jumlah total dataset yang telah diatasi. Dan di sini untuk ringkasan analisis dan rekomendasi, analisis eksploratif ini mengungkap bahwa kenyamanan kursi, kebersihan kabin, dan ketepatan waktu penerbangan adalah 3 faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan maskapai. Pelanggan royal memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dan penumpang muda cenderung lebih kritis terhadap layanan. Dan rekomendasi di sini, tingkatkan kenyamanan kabin melalui peremajaan kursi dan pelayanan in-flight service atau service di dalam penerbangannya. Dan rekomendasi yang kedua, perkuat program loyalitas pelanggan dengan benefit eksklusif untuk menjaga retensi. Dan untuk rekomendasi yang terakhir, minimalkan keterlambatan ekstrim melalui peningkatan efisiensi jadwal dan perawatan pesawat. Baik.
Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, Ibu Ina. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya atau kesalahan dalam perkataan yang saya keluarkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.